Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang khasiat dan apa itu ginseng, teman-teman. Karena ginseng ini banyak banget khasiatnya dan banyak banget jenisnya. Ini sebetulnya kelanjutan dari video saya dengan Mas Edi. Karena Mas Edi ini bisa main tempur di atas kasur tanpa muncul tanpa sampai keluar, sampai-sampai istrinya mengeluh karena kelamaan bermain. Wah, pasti nikmatnya juga bertubi-tubi ya. Nah, oke, tonton saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, segala aktivitas dan pekerjaannya diperlancar dan dipermudah, dan selalu dilimpahkan rezekinya dengan rezeki yang baik, yang toyib, yang halal. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share supaya saya lebih semangat nonton videonya. Nonton videonya, ngupload videonya. Oke lah, langsung saja kita ke saungnya teman-teman. Let's go. Ya, saya sendirian, tidak dengan narasumber, karena kebetulan narasumbernya ini sekarang sedang bekerja di Majalengka, tidak ada di desanya. Nah, narasumbernya itu yaitu Mas Edi yang mempunyai warung jamu. Ya, Mas Edi ini seseorang yang tinggal di Desa Borogojo, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, atau berada di Tatar Sunda, namun mempunyai darah Jawa. Karena Mas Edi aslinya itu orang Jawa, cuman menikah dengan orang Sunda. Nah, Mas Edi ini dari sejak kecil sampai sekarang itu ada di lingkungan jamu. Pada saat kecil kalau misalkan sakit minum jamu, dan seringlah banyak banget bahan-bahan yang digunakan oleh Mas Edi untuk menjaga kesehatan tubuh. Cuman apesnya teman-teman, pada tahun 2018 Mas Edi terkena penyakit diabetes atau kadar gula darahnya tinggi. Cuman hanya berjarak dengan 2 tahun, Mas Edi bisa sembuh kembali dan bisa mengonsumsi makan makanan atau minuman yang manis-manis, teman-teman. Cuman dengan batasan tertentu ya, yang tadinya di atas normal gitu ya, makan atau minum yang manis-manis di antara orang pada umumnya. Nah, sekarang diturunkan jadi ya umum kalau misalkan minum kopi ya 1 atau 2 gelas sehari gitu ya, tidak berlebihan. Dan diabetesnya itu sembuh dengan 40 bahan alami yang saya tayangkan di video sebelumnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat 40 bahan alami untuk menyehatkan badan. Ya, 40 bahan alami itu bukan hanya untuk diabetes, tetapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit lain seperti stroke, hipertensi, untuk melancarkan head, dan banyak banget yang lainnya, dan bisa dikonsumsi oleh pria maupun wanita. Khusus di video ini, saya dipicu oleh penasaran saya akan keterangan dari istrinya Mas Edi, yaitu Ibu Titi, dan Mas Edinya sendiri, karena pernah bercerita ya ini ya, Mas Edi dan Ibu Titi ini punya warung jamu dan mempunyai obat kuat yang bisa dikonsumsi oleh para pria agar supaya bisa lebih kuat, keras, dan tahan lama gitu. Nah, yang belinya itu biasanya perempuan atau istri dari suaminya ya, datang ke warung jamunya dan mengeluh ke emak jamu atau Ibu Titi. Ini suami saya sebentar mainnya, dan
saya pingin lama gitu. Beda lagi ternyata dengan Majamu. Majamu sendiri cerita, waduh, kalau saya sebaliknya, kalau saya kesal sama suami saya karena terlalu lama mainnya, nggak keluar-keluar gitu. Jadi mungkin karena keenakan jadi terus-menerus gitu teman-teman. Nah, inilah yang menjadi, pertanyaan saya, bahan apa saja yang digunakan oleh suami atau Mas Edi ini gitu ya. Dan di video sebelumnya sudah diceritakan ada 2 bahan pokok yang digunakan untuk membuat jamu, yaitu ginseng dan mahkota dewa. Ya ginsengnya itu akar ginseng, mahkota dewanya, akarnya gitu. Cuman saya cari bahannya, wah susah banget teman-teman. Yang saya temuin yaitu ginseng. Ginseng dan mahkota dewa juga susah nyarinya. Saya nyari ke sana kemari nggak ketemu. Dan barangkali kalau teman-teman, punya mahkota dewa silahkan ya, sampaikan di kolom komentar. Nah, untuk ginsengnya sendiri teman-teman, ternyata ada berbagai jenis ginseng di belahan bumi ini. Yang paling terkenal itu ginseng Korea atau ginseng merah. Ya, sudah terkenal banget ya. Yang namanya ginseng itu Korea bahkan dijulukin sebagai negeri ginseng gitu, teman-teman. Nah, selain di Korea juga sebetulnya ada di belahan bumi lainnya, yaitu ada jenis-jenis ginseng yang lain, yaitu yang pertama ginseng Korea atau ginseng merah, kemudian ada ginseng Amerika, dan di Indonesia sendiri ada juga ginseng yang lokal, yaitu ginseng Jawa. Dan sekarang saya bawa ginseng Jawanya nih teman-teman. Nah, seperti ini. Ternyata mertua saya juga nanem yang namanya ini ginseng gitu teman-teman. Mahkota dewa juga sama, cuman sayangnya beberapa tahun yang lalu eee, ditebang karena sedikit manfaatnya. Ternyata bukan sedikit, karena tidak tahu. Wah, kalau sekarang tahu mah ya bisa, dibuat gitu ya, bisa dibuat, diracik dengan Mas Edi, dan buat teman-teman yang membutuhkan silahkan saja gitu ya, kami bisa melayani. Nah, nanti kita juga bisa usahakan karena di Majalengka ini tanahnya luas banget, maksudnya alamnya luas banget, bisa dicari itu yang namanya mahkota dewa dan, ginseng. Oke, kembali lagi ke ginseng Jawa, teman-teman. Nah, ini ginseng Jawa yang baru saja saya cabut dari kebunnya. Untuk daunnya sendiri seperti ini, teman-teman. Nah, ini daunnya berwarna hijau dan membentuk lonjong seperti ini ya. Nah, ini daunnya juga lembut dan bagus untuk tanaman hias sebetulnya nih teman-teman. Nah, biasanya ada bunganya di sini di pucuknya berwarna merah, cuman sekarang lagi gak ada. Dan ini yang paling penting akarnya teman-teman. Nah, ini akar ginseng. Dari berbagai jenis ternyata akar ginseng punya kemiripan ya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Kalau sudah dicuci, dikerik gitu ya, ini bisa berwarna coklat, teman-teman. Coklat seperti ginseng pada umumnya. Ini banyak biasanya ada di, pekarangan rumah, di kebun, pinggir jalan, atau bahkan ada yang membudidayakan sendiri. Ini namanya ginseng Jawa. Untuk ginseng Korea sendiri, ini khasiatnya sebetulnya lebih banyak, cuman harganya itu sangat mahal banget, teman-teman. Nah, yang karena mahal banget ini, eee, banyak khasiatnya gitu. Banyak khasiatnya, nanti saya akan konsultasikan dengan Mas Edi, ginseng yang digunakan itu ginseng apa? Apakah ginseng Jawa, ginseng Amerika, atau ginseng Korea? Ini sepertinya ginseng Korea nih. Makanya ya mungkin dari harga juga, sedikit berbeda begitu, teman-teman. Yang paling penting khasiatnya itu sama enggak atau, eee, justru lebih oke enggak gitu dari keterangan Mas Edi? Karena dari beberapa narasumber yang saya tanyakan terkait dengan jamu kuat, Mas Edi ini yang nggak keluar-keluar. Biasanya kan ya, lama banget gitu ya, ada 30, 1 jam, 2 jam.
Wah, bahkan ada yang sehari semalam, tapi kalau itu kan ada kaitannya dengan hal metafisik gitu ya, berupa jampi-jampi. Ini nggak keluar-keluar sampai ngeluh. Mungkin enaknya terlalu sering gitu ya. Jadi pengen dibatasi saja. Nah, Mas Edi sebetulnya udah jarang juga karena, ini ya, karena sekarang sering bekerja di luar kota ya, di Majalengka. Nantilah kita tanyakan selengkapnya seperti apa. Untuk khasiatnya sendiri, itu untuk seksual banyak banget ya. Saya sampai meneliti ke Mbah Google, artikel-artikel ya. Khusus untuk, seksual, ginseng ini mempunyai khasiat meningkatkan performa seksual. Dan ini diteliti oleh Maryland University Medical Center, menunjukkan bahwa ginseng bisa meningkatkan libido atau gairah seksual. Nah, di sini yang barangkali, eee, kurang bergairah, nah bisa minum atau mengonsumsi ginseng ini. Nanti saya, kasih tahu bagaimana cara mengolahnya supaya menjadi minuman kesehatan. Kemudian yang nomor 2 mengatasi disfungsi ereksi atau, loyo gitu ya, nyangkeluk, leles. Nah, itu mengatasi disfungsi ereksi. Nah, ini diteliti oleh National Institute of Health, NIH ya, menyebut ginseng bisa mengurangi gejala disfungsi ereksi atau impotensi, atau kalau bahasa Jawa paltu gitu, nempel metu. Kemudian nomor 3 meningkatkan kesuburan. Sebuah penelitian mengaitkan asupan ginseng dengan kualitas sperma, dilihat dari motilitas atau kemampuannya bergerak. Penelitian ini penelitian lain juga mengonfirmasi kaitan antara ginseng dengan produksi sperma yang lebih melimpah. Nah, ini sepertinya bagus banget nih buat teman-teman yang baru menikah atau yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, bisa mengonsumsi ginseng karena bisa menambah jumlah sperma, dan yang kedua adalah bisa, membuat pergerakan sperma itu lebih aktif. Jadi kalau ibarat perenang dia bisa nyampe tuh lebih cepat ke tujuannya. Ya dalam artian ini dari si sperma atau maninya itu dia berenang sampai menuju ovum atau sel telur. Mudah-mudahan ya dengan ginseng ini ya bisa harapan-harapan atau keinginan kita terwujud gitu ya, keinginan teman-teman. Khususnya yang ingin mempunyai anak. Terus untuk, yang lainnya juga teman-teman, ada penelitian lain juga dari Wijaya Kusuma pada tahun 1993, akar tahunan som Jawa. Nah, oh ini som Jawa itu, som itu ginseng ya. Jadi di Indonesia ini, khususnya di Jawa, ada beberapa istilah untuk, ginseng. Ada som, ada kolesum kalau nggak salah. Nah, disebutkan berkhasiat sebagai tonikum, digunakan pada kondisi badan lemah, berkhasiat mendinginkan, pusing, afrodisiak, batuk dengan dahak dan darah, radang paru, diare, banyak kencing, head tidak teratur, keputihan dan ASI sedikit. Daunnya berkhasiat untuk memperlancar ASI dan mengobati bengkak. Wah, nih ternyata ada khasiat lain ya untuk ginseng itu sendiri. Nah, selain itu juga, selain bagus untuk, seksual, si ginseng ini juga kaya akan antioksidan yang baik untuk tubuh agar, kekebalan tubuh meningkat, tidak mudah terserang oleh penyakit. Dan juga bisa untuk, mengobati luka, dan ditambah juga kalau khususnya untuk ibu yang menyusui, itu bisa memperkaya jumlah ASI gitu ya. Nah untuk, caranya sendiri ada beberapa cara untuk mengolah ginseng sebagai minuman yang bermanfaat dan berkhasiat bagus untuk tubuh. Yang pertama yaitu ginseng bisa digunakan sebagai teh. Jadi dibuat teh, dari keterangan yang saya baca, ginseng itu diiris, dijemur, kemudian kemudian diseduh dengan air panas.
kemudian diminum. Ada juga yang mengolah teh menjadi serbuk ya. Serbuk ini setelah ginseng dijemur, kemudian iris tipis-tipis, ditumbuk, nah jadilah serbuk. Diseduh dengan air panas, kemudian disaring, diminum airnya. Ada juga yang ketiga, itu bisa digunakan sebagai sup, teman-teman. Nah, jadi itu diiris-iris, kemudian nanti, ada daging atau sayuran-sayuran lain di sup itu, kemudian masukkan si akar ginseng yang sudah diiris-iris. Nah, insya Allah dari makanan dan minuman yang barusan saya sampaikan, ya pengolahannya itu bisa baik untuk tubuh. Oke, teman-teman, itulah sekilas tentang ginseng sebagai, obat kepenasaran saya akan jamu kuat yang dibuat oleh Mas Edi, sehingga bisa main lama, tak kunjung keluar, tidak menjerat-menjerat begitu. Selain untuk seksual ternyata bagus juga untuk mengobati, penyakit-penyakit lain. Oke, sepertinya cukup sekian teman-teman, terima kasih ya, sudah menonton sampai selesai. Dan yang belum menekan tombol subscribe, tekan saja tombol subscribe-nya, like, comment, and share supaya saya lebih semangat membuat konten videonya. Saya pamit undur diri, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang bekerja atau beraktivitas mudah-mudahan lancar aktivitasnya, rezekinya berlimpah juga berkah, dan panjang umur serta mulia. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.